Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Oke, di video kali ini saya akan membuat atau berbagi tips cara membuat larutan atin soap atau LABSNA ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini atin soap ya. Kadarnya 15% ya. Nah, untuk membuat larutan atin soap bisa disesuaikan untuk kadarnya ya. Bisa menggunakan kadar 15%, 25 atau 35% ya. Jadi semuanya itu bisa diukur dan bisa disesuaikan untuk kualitas kadar aktifnya ya. Nah, di video ini saya akan membuat larutan LABSNA atau atin soap ya, kadar 15% ya. Simak aja videonya dan jangan di skip ya. Nah, pertama kita siapkan caustic ya, NaOH atau caustic soda atau soda api ya. Nah, ini soda api sebanyak 200 gram ya. Sama kita siapkan gelas ukur ya, sama pengaduk jangan lupa. Nah, pertama kita langsung tambahkan air sebanyak 300 ml ya. Masukkan aja, kita langsung masukkan aja ya. Nah, soda caustic sebanyak 300 ml airnya ya. Untuk causticnya sebanyak 200 gram. Kita aduk sampai larut. Ini langsung berasap ya, panas nih. Hati-hati untuk melarutkan caustic ya, karena ini cairan agak lumayan tajam juga nih. Gunakan sarung tangan. Nah, setelah larutan caustic larut, kita pisahkan. Nah, selanjutnya kita siapkan LABS sebanyak 150 ml atau 150 gram sama aja lah. Nah, untuk LABS sendiri ini kadarnya 96% ya, masih murni ini. Kita turunkan ke kadar 15% ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 800 ml. Kita ukur aja pakai gelas takar ya biar akurat. Nah, kita langsung masukkan aja satu persatu. Nah, setelah ditambahkan air sebanyak 800 ml, kita aduk LABS-nya sampai larut sempurna ya. Ini tadi LABS-nya sebanyak 150 ml. Kita tambahkan air sebanyak 800 ml. Jadi totalnya sekitar 950 ml. Kita aduk sampai larut sempurna ya.
Jangan bosan, kita aduk sampai larut sempurna. Nah, setelah dirasa larutan LABS sudah larut sempurna, sudah tercampur sempurna, selanjutnya kita tambahkan larutan caustic yang sudah kita larutkan sebelumnya ya. Nah, ini udah larut sempurna ya, kita tambahkan larutan caustic. Nah, di sini saya menambahkan larutan caustic sebanyak 50 ml ya. Kita tuangkan saja sebanyak 50 ml. Sebanyak 50 ml. Kita masukkan pelan-pelan sambil diaduk. Di sini saya tidak langsung memasukkan semua ya, 10 ml. Nah, setelah kita masukkan sebanyak 40 ml, sisanya 10 ml ini sebelum kita masukkan semua, kita cek dulu pH-nya ya. Kita cek pH menggunakan kertas lakmus. Di sini pH-nya menunjukkan basa kuat ya, atau pH 12. Gak usah bingung, kita tinggal tambahkan LABS-nya sedikit aja sambil diaduk. Nah, setelah tadi kita tambahkan larutan caustic sebanyak 40 ml, lanjut kita cek tadi, ternyata pH-nya terlalu basah, ternyata pH-nya basah ya. Nah, disitu selanjutnya kita tambahkan LABS secukupnya agar pH-nya menjadi imbang ya. Nah, setelah itu kita aduk sempurna. Selanjutnya kita cek pH-nya kembali. Sesuaikan pH yang Anda inginkan ya. Nah, pH-nya di sini udah netral ya. pH-nya di angka 67 ya. pH-nya di angka 67. Berarti ini LABS atau atin shock-nya udah jadi ya. Di sini saya menggunakan sebanyak 40 ml larutan caustic. Nah, kegunaan caustic itu sendiri yaitu untuk mengejas atau mengukur kadar keasaman suatu larutan ya, untuk menetralkan lah intinya. Jadi ketika LABS larutan asam dicampur larutan caustic, maka larutan LABS itu akan menjadi netral ya. Mungkin kalian cukup paham sampai di sini ya. Nah, cukup simpel untuk membuat larutan atin soap atau LABS NA ya. Saya ulangi lagi untuk bahan bakunya. Di sini saya menggunakan LABS sebanyak 150 ml dan kadar airnya sebanyak 800 ml dan larutan causticnya sebanyak 50 ml. Tapi di sini saya menggunakan sebanyak 40 ml. Karena apa? Karena gunanya larutan caustic
yaitu untuk mengecas atau mengukur kadar pH-nya ya. Jika pH sudah netral, maka tidak perlu menambahkan larutan kaustik terlalu banyak. Jika pH-nya belum netral atau asam, bisa ditambahkan larutan kaustik secukupnya sampai pH yang disesuaikan di angka 5,6,7 ya. Jika pH-nya terlalu basa, bisa diturunkan menggunakan LABS secukupnya aja sampai pH-nya turun, sambil diukur ya kadar keasamannya. Nah, mungkin di sini kalian udah paham ya, cukup paham lah. Jika penyampaian di video ini kurang paham, bisa ditulis saja di kolom komentar, nanti saya jelaskan ya. Di sini saya membuat larutan LABSNA atau Atinsop, kadarnya 15% ya. Hasilnya seperti ini, bening clear ya. Nah, jika sudah begini, tinggal didiamkan aja sampai busanya surut ya. Nanti hasilnya clear, bening. Bening, clear dan kental ya. Ini masih berbusa. Nah, cukup sampai di sini aja. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe.